Halo Sobat Edukasi, selanjutnya kita ada di tahap 2. Tahap 2 yaitu jika RHK kita telah disetujui oleh kepala sekolah, maka tampilan kita akan seperti ini. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya kita ganti periode dulu ke Juli Desember. Nah, tampilannya akan seperti ini. Laksanakan praktik kinerja, kumpulkan dokumen. Saya sarankan kita kerjakan dulu yang kumpulkan dokumen. Kita pilih tugas tambahan. Di sini di RHK sebelumnya kita pilih sebagai Walkes, kita kumpulkan dia tugas tambahan kita, SK-nya. Ini SK-nya, contohnya. Dan berikutnya kita pilih tugas tambahannya berikut yaitu sebagai guru piket. Nah, ini juga SK-nya. Karena SK kita ini adalah tugas tambahan sekaligus dengan piket, jadi bisa disampaikan atau diunggah langsung dengan SK yang satu yang sama, karena di dalam SK ini ada SK piket lagi. Oke, setelah itu baru kita menuju ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini juga saya pilih pengembangan kompetensi di RHK yaitu peserta berbagai praktik baik. Ini ada 2 sertifikat, buktinya adalah sertifikat ya. Sertifikat yang dilaksanakan oleh komunitas belajar yang bertemakan pendidikan. Ini contohnya. Dan satu lagi, ini contohnya. Oke. Nah, kita sudah kumpulkan, dan RHK berikutnya adalah saya berbagi praktik baik yaitu menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Nah, ini juga tagihannya sudah kita kumpulkan. Nah, setelah kita mengumpulkan dokumen ini, kita langsung laksanakan praktik kinerja. Ini masih 0%. Kita mulai klik cek praktik kinerja. Bagian 1 ini pelaksanaan observasi. Di praktik kinerja ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan ya. Dan setiap tahapan ini jika kita menyelesaikannya, maka kita menunggu pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, untuk menilai dulu, baru ikon fitur ini akan terbuka. Jadi nanti di video berikutnya adalah tahapan 3. Akan saya sampaikan tindak lanjut. Berikutnya setelah isi tindak lanjut nanti akan dinilai oleh kepala sekolah, baru langsung isi. Setelah itu nanti akan kita isi terakhir refleksi tindak lanjut. Nah, oke, kita isi dulu tahapan yang pertama, isi dokumen. Kita klik di sini, lalu kita pilih. Nah, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari pada observasi praktik kinerja? Kita pilih target perilakunya. Ini boleh 3. Boleh juga salah satu saja. Nah, di sini saya pilih ini, target perilaku ini. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, ini target perilaku apa? Ini target perilaku ini nanti akan ditampilkan saat pelaksanaan observasi praktik kinerja atau yang dulu dikenal dengan supervisi kelas. Nah, ini target ini, perilaku ini harus ditampilkan saat Anda di observasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, kebetulan saya akan menampilkan praktik kinerja ini, yaitu saya akan bikin diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nanti akan diperiksa. Data yang Anda pilihkan di sini akan nanti dilihat oleh kepala sekolah apakah sesuai saat observasi kelas perilaku ini ditampilkan atau tidak. Nah, begitu ya. Selanjutnya, untuk bisa menguasai target perilaku ini, apa saja upaya yang akan saya lakukan? Nah, upaya untuk mempelajarinya silakan klik di sini. Nah, ingat, ini upaya untuk mempelajari supaya saya bisa punya kemampuan melakukan diskusi kelompok ya yang interaktif. Nah, itu untuk mencapai target ini saya lakukan apa? Nah, di sini misalnya contohnya saya akan membaca literatur tentang metode diskusi seperti Jigsaw, Thinking Pair, dan lain-lain. Juga saya akan mengikuti pelatihan dan seminar-seminar tentang pembelajaran aktif yang melibatkan diskusi kelompok. Ini upaya-upaya saya untuk mencapai kemampuan target perilaku ini. Nah, berikutnya diskusikan dulu dengan atasan. Ini tanggal observasi. Kita harus diskusikan dengan atasan. Dimaksudkan untuk apa? Agar ada kesepakatan tanggal antara kita dan atasan, supaya di tanggal yang kita sudah sepakati pelaksanaan observasi kelas dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya sudah tetapkan tanggal. Berikutnya jenjangnya, karena ini SD, saya pilih SD, dan kelas 3. Materi yang saya bawakan adalah IPAS,
Dan berikutnya adalah ini opsional, ini bisa isi, bisa juga tidak isi. Jadi kita lewati saja. Nah, berikutnya dokumen RPP kita unggah. RPP yang kita unggah di sini adalah RPP hanya pertemuan saat kita diobservasi. Jadi karena maksimal hanya 10 MB. Jadi di sini diunggah RPP yang dimaksudkan untuk supervisi saja ya. Nah, jika sudah, kita klik kumpulkan. Oke, sekarang kita lihat kita sudah berpindah di fitur yang kedua ya, pemantauan. Jadi di sini adalah pelaksanaan observasi. Kita tunggu siap sedia standby untuk kepala sekolah melakukan supervisi kepada kita ya di kelas dan melakukan penilaian. Nanti sekembalinya kepala sekolah setelah melakukan penilaian akan diberikan nilai kepada kita dan nanti kita akan berada di tahap yang ketiga. Oke, di video selanjutnya kita akan share bagaimana pengisian PMM di tahap yang ketiga, yaitu pembinaan atau isi dokumen tindak lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.